Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Alasari dari Pendidikan Sekolah Dasar semester 7. Pada sesi kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai lensa cembung dan lensa cekung. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk menentukan jarak titik api lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, dan juga menentukan jarak titik api lensa cekung. Sebelum praktikum dimulai, apa itu lensa cembung? Lensa cembung adalah jenis lensa yang bagian tengahnya lebih tebal dibandingkan dengan bagian tepinya. Lensa ini berfungsi untuk mengumpulkan sinar-sinar sejajar yang datang padanya menuju satu titik fokus. Sifat cahaya lensa cembung. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung bergantung pada posisi benda terhadap lensa. Lensa cembung banyak digunakan dalam berbagai alat optik, seperti kacamata, mikroskop, teleskop, dan kamera untuk membentuk bayangan yang diperbesar, diperkecil, atau sama besar dengan benda aslinya. Nah, selanjutnya, apa itu cermin? Cermin adalah objek dengan permukaan halus yang mengkilap dan mampu memantulkan cahaya dengan sangat baik. Saat cahaya menyentuh permukaan cermin, cahaya itu dipantulkan kembali sehingga kita dapat melihat bayangan dari objek yang berada di depannya. Cermin itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Dan yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini adalah cermin cekung, cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Sifat cermin cekung. Jika benda di dekat cermin cekung, sifat bayangannya satu tegak, semu, lebih besar dari aslinya. Kedua, jika benda jauh dari cermin cekung, sifat bayangannya yaitu nyata dan terbalik. Sekarang kita lanjutkan ke praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini yaitu meja optik lengkap, lensa cembung, cermin cekung, layar, dan sumber cahaya yaitu lilin. Setelah alat dan bahan disusun, sekarang nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Selanjutnya ukurlah jarak benda S dan jarak benda bayangan. Nah, sekarang saya ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Nah, di sini sudah diatur jarak berbeda-beda. Dengan menggabungkan kedua alat optik ini, kita dapat memahami perbedaan antara pembiasan cahaya pada lensa dan pemantulan cahaya pada cermin. Selain itu, kita dapat mengamati bagaimana sifat bayangan yang terbentuk berubah-ubah ketika jarak benda dan lensa atau cermin berubah. Melalui percobaan ini diperoleh beberapa hasil penting, yaitu semakin besar kekuatan lensa cembung, semakin dekat jarak titik apinya. Begitu pula dengan cermin cekung, semakin cekung permukaan cermin, semakin dekat jarak titik apinya. Kedua, lensa cembung dapat menghasilkan berbagai jenis bayangan, nyata, maya, diperbesar, diperkecil, tergantung pada posisi benda terhadap lensa. Cermin cekung umumnya menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Hasil percobaan ini dapat diaplikasikan dalam pemahaman kerja berbagai alat optik seperti kacamata, teleskop, dan mikroskop. Selain kesimpulan tadi, tidak kalah penting juga ternyata permukaan cermin itu sangat berpengaruh. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan. Jika permukaan cermin tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.